Oke, baik. Izinkan kami untuk mempresentasikan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 mata kuliah Manajemen Supply Chain Management, ingin mempresentasikan sebuah presentasi yang berjudulkan distribusi dalam manajemen rantai pasokan. Well, the next. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama aku Angga Dwi Prasetyo. Nama aku Muhammad Naufal Aziz. Nama saya Muhammad Jafar Sodik. Nama saya Nesya Aprilia. Nama saya Naila Hana. Nama saya Kansa Nabila. Oke, baik. Untuk selanjutnya, di sini ada penjelasan dari apa artinya distribusi. Boleh di next. Jadi, distribusi adalah proses menyalurkan produk dari produsen ke konsumen akhir, menjadikan jembatan antara produksi dan pasar. Tujuannya untuk memastikan produk sampai di tangan pelanggan tepat waktu, tempatnya juga, dan juga jumlahnya secara tepat. Jadi, distribusi itu bukan hanya sekedar tentang mengirim barang, tetapi juga sebagaimana mengelola arus informasi, logistik, dan layanan pelanggan untuk mencapai efisiensi dan kepuasan yang maksimum. Boleh di next. Di sini ada tujuan ya. Tujuan utama dari distribusi adalah menjamin ketersediaan produk bagi konsumen. Selain itu juga, distribusi bertujuan untuk yang pertama, memperluas jangkauan pasar. Kedua, meningkatkan efisiensi penyaluran produk. Dan yang terakhir, mempercepat perputaran barang. Jadi, dengan menjaga keseimbangan antara permintaan dan penawaran, distribusi yang baik membantu perusahaan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dan mempertahankan loyalitas mereka. Boleh di next. Setelah pengertian dan tujuannya, di sini ada jenis-jenis dari distribusi. Yang pertama, ada distribusi langsung. Distribusi langsung itu sepertinya adalah produsen menjual langsung ke konsumen tanpa perantara. Dan yang kedua, ada distribusi cara tidak langsung, yaitu melibatkan perantara seperti pedagang besar atau pengecer. Selanjutnya, ada distribusi intensif, yang mana produk dijual di banyak tempat untuk menjangkau pasar luas, contohnya seperti minuman ringan ataupun makanan ringan. Selanjutnya ada distribusi selektif, yaitu produk hanya dijual di tempat tertentu yang dipilih berdasarkan target pasar. Selanjutnya yang terakhir, distribusi eksklusif. Hanya satu distributor yang memasarkan produk di wilayah tertentu, biasanya untuk barang yang premium. Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Next. Selanjutnya ada unsur-unsur distribusi. Yang pertama itu ada produsen. Produsen itu pihak yang menghasilkan barang atau jasa. Yang kedua ada konsumen, itu pihak yang menghasilkan barang atau jasa. Terus ada perantara. Di situ ada distributor, grosir atau pengecer yang membantu menyalurkan produk. Ada transportasi, sarana pengiriman barang dari produsen ke pasar. Dan selanjutnya ada gudang, tempat penyimpanan sementara sebelum barang dikirim ke konsumen. Setiap unsur memiliki peran dan menjaga kelancaran unsur barang dan informasi. Next, selanjutnya. Selanjutnya itu ada saluran distribusi. Saluran distribusi adalah jalur yang dilalui barang dari produsen ke konsumen. Contoh salurannya yaitu produsen ke konsumen secara langsung, terus produsen, pengecer, dan konsumen. Ada produsen, grosir, pengecer, dan konsumen. Pemilihan yang tepat bergantung pada jenis produk dan target pasar dan strategi bisnis perusahaan. Next, selanjutnya.
Selanjutnya itu ada faktor yang mempengaruhi distribusi. Ada beberapa, yaitu ada 5. Yang pertama ada karakteristik produk, yaitu barang cepat rusak membutuhkan saluran yang pendek. Yang kedua ada karakter konsumen, jumlah dan lokasi konsumen menentukan panjang saluran. Terus yang ketiga ada modal dan kapasitas produsen. Produsen besar dapat mendistribusikan hasil langsung. Terus ada kondisi pasar, yaitu pesaing dan peminatan pasar mempengaruhi jalur distribusi. Yang terakhir ada teknologi, yaitu e-commerce mengubah pola distribusi menjadi lebih efisiensi dan digital. Selanjutnya, boleh di next. Selanjutnya itu ada strategi distribusi. Strategi distribusi melibatkan cara perusahaan menyalurkan produknya agar mencapai konsumen secara efektif, yaitu ada 3, yaitu yang pertama ada push strategi, itu produsen mendorong produk ke pasar melalui perantara dengan promosi dan insentif. Yang kedua ada pull strategi, yaitu produsen menarik minat konsumen langsung agar mereka mencari produk di toko. Yang selanjutnya yaitu ada hybrid strategi, kombinasi keduanya agar produk mudah ditemukan dan diminati konsumen. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Next. Oke, di sini ada sistem distribusi modern. Perkembangan teknologi menciptakan sistem distribusi modern seperti e-commerce dan marketplace. Contohnya Shopee, Tokopedia, dan Lazada, yaitu memudahkan konsumen membeli produk dari mana saja. Terus ada juga dropshipping tanpa stok barang, yang dimana penjual tidak perlu menyimpan stok karena barang dikirim langsung oleh supplier. Selain itu, ada juga omni-channel distribution yang menggabungkan toko fisik dan online. Dan terus ada logistik terintegrasi dengan pelacakan real time. Terus sistem modern ini meningkatkan efisiensi, turunkan biaya, dan percepat waktu pengiriman. Selanjutnya, selanjutnya ada distribusi dalam rantai pasok atau supply chain, yaitu distribusi adalah bagian dari rantai pasok yang menghubungkan produksi dengan konsumsi. Tujuannya yaitu menjaga arus barang, informasi, dan keuangan agar seimbang. Kinerja distribusi yang baik perkuat rantai pasok secara keseluruhan dan membantu perusahaan memenuhi permintaan pelanggan secara konsisten. Next. Oke, selanjutnya ada peran distributor. Distributor berfungsi sebagai perantara antara produsen dan pengecer. Tugas utamanya meliputi menyimpan stok barang dalam jumlah besar agar pasokan selalu tersedia. Terus melakukan promosi produk ke pasar lokal untuk meningkatkan penjualan. Dan yang ketiga, memberikan layanan purna jual kepada pengecer atau konsumen. Terakhir, mengatur pengiriman barang agar produk sampai tepat waktu dalam kondisi baik. Peran distributor sangat penting untuk menstabilkan harga dan menjaga ketersediaan barang di pasar. Oke, selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ada after sales dan reference logistik. Tahap distribusi tidak berhenti setelah produk dikirim. Ada proses after sales yang mencakup kegiatan reserve logistik, yaitu pengembalian produk cacat, kemasan bekas, atau limbah produksi. Proses ini penting untuk menjaga efisiensi biaya, kualitas layanan, serta menunjukkan tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan melalui sistem closed-loop supply chain. Selanjutnya ada strategi distribusi, yaitu pengiriman, di mana manajemen distribusi bertujuan memastikan produk sampai ke pelanggan tepat waktu, jumlah, dan kondisi. Untuk mendukung hal tersebut, digunakan berbagai teknologi modern seperti barcode, RFID,
ASRS, dan drone yang membantu proses pelacakan dan pengiriman lebih cepat, akurat, serta efisien. Dengan dukungan teknologi ini, distribusi menjadi lebih terkontrol dan dapat meningkatkan kepuasan pelanggan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Contoh distribusi produk fisik, misalnya pada industri makanan cepat saji, produsen mengirim bahan baku ke restoran melalui distributor resmi. Setiap restoran berperan sebagai pengecer yang langsung melayani konsumen. Sistem ini dijadwal distribusi yang ketat agar bahan tetap segar dan kualitas terjaga. Contoh distribusi digital. Pada bisnis digital seperti musik atau aplikasi, distribusi dilakukan melalui platform online. Contohnya Spotify mendistribusikan musik ke pengguna tanpa media fisik. Produsen konten atau si musisi hanya perlu mengunggah karya mereka, sementara sistem digital mengurus penyimpanan, promosi, dan akses oleh pengguna di seluruh dunia. Next. Efisiensi distribusi. Efisiensi distribusi diukur melalui kecepatan, biaya, dan kepuasan pelanggan. Perusahaan harus mampu menyeimbangkan antara biaya rendah dan kualitas layanan tinggi. Pemantauan kinerja distribusi dilakukan dengan indikator seperti tingkat pengiriman tepat waktu dan minimnya kerusakan barang. Next, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya hubungan distribusi dengan pemasaran. Itu yang pertama. Distribusi adalah elemen penting dalam bauran pemasaran. Tanpa distribusi yang baik, produk tidak akan sampai ke target pasar target, meskipun promosi dilakukan besar-besaran. Kemudian distribusi yang efektif dapat mendukung citra merek, mempermudah akses produk bagi konsumen, dan meningkatkan loyalitas pelanggan. Next. Nah, selanjutnya ada di dampak distribusi terhadap keberhasilan bisnis. Distribusi yang kuat menjadi keunggulan kompetitif bagi perusahaan dengan sistem distribusi yang efisien. Perusahaan dapat menekankan biaya logistik, memberikan layanan pelanggan yang lebih baik, dan meningkatkan kecepatan peredaran barang. Next. Selanjutnya ada kesimpulan. Jadi kesimpulan itu distribusi bukan hanya tentang mengirim barang, tetapi juga strategi menciptakan nilai bagi pelanggan. Distribusi yang efektif menuntut koordinasi agar produsen, perantara, dan konsumen. Dengan mengoptimalkan saluran dan teknologi distribusi, perusahaan dapat menjangkau pasar lebih luas, meningkatkan biaya, serta meningkatkan kepuasan pelanggan secara berkelanjutan. Oke, baik. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami dari kelompok 10 izin untuk mengundurkan diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.